Baik, ini adalah kalimat yang kedua. They gave the cake to the children. Aduh, tulisannya cukup kecil ya. Tadi padahal saya nulisnya, saya pikir itu sudah besar. Ternyata pas di video kan kecil sekali. Semoga bisa terlihat dengan jelas ya. So, dalam kalimat ini, sama seperti teknik sebelumnya. Kita tentukan dulu mana yang menjadi subjek dan predicate-nya. Sehingga unsur noun phrase di awal kalimat menjadi subjek, yaitu they. Sisanya menjadi predicate. Wah, ini cukup panjang predicate-nya dibanding yang tadi ya. Ada the cake, ada to the children, and then gave. Sehingga VP-nya kita lihat dulu nih lebih detail. VP. VP-nya di sini ada gave the cake to the children. Rest of the sentence setelah kita keluarkan subjeknya, itu yang menjadi predicate-nya. Teman-teman lihat di sini ada verb, kemudian setelah verb itu ada objek, kemudian ada objek lagi. Ada children, ada cake. Kita beri label dia di sini. Verb ini memiliki direct object. Kenapa kita bisa tahu dia direct object? Karena inilah yang diberikan. Verbnya adalah memberi, inilah yang diberikan. Kemudian siapa yang menerima cake-nya, kepada siapa diberikan, itu namanya indirect object. So, karena ada direct object, indirect object, maka we classify the verb as the verb ditransitive. Karena dia wajib memiliki dua objek. Ditransitive, verb yang wajib memiliki dua objek, direct and indirect object. Nah, di sini ciri-cirinya direct object, kalau polanya seperti ini adalah direct objectnya berbentuk noun phrase, sedangkan indirect objectnya berbentuk prepositional phrase. Ada preposition di sini yaitu to. Oke, see? Nah, apa sih ciri-cirinya di transitive? Ketika indirect object dan direct object itu bisa di switch position, kamu bisa mengganti posisinya tanpa merubah maknanya, maka dia adalah betul sebagai ditransitive. Coba kita change ya, kita switch positionnya, gave the children the cake, maka nggak ada masalah, itu masih berterima. So, di sini fix verbnya sebagai ditransitive. Dan di sini PP to the children. Kalau tadi di part 1 kita bilang PP-nya berfungsi sebagai adverbial, di sini dia tidak bisa berfungsi sebagai adverbial. Di sini dia berfungsi sebagai indirect object. Untuk peneman atau bukan peneman, untuk teman ya, untuk teman dari the cake dan gave. Dia sebagai indirect object, itu functionnya. Boleh nggak kita tambah lagi PP di sini sebagai adverbial? Boleh. They gave the cake to the children in this morning. Jadi in this morningnya sebagai adverbial. Never mind, nggak ada masalah. Tapi di sini PP yang dekat dengan direct object, khusus untuk kata kerja ini gave, ketika dia bisa di switch, maka dia menjadi indirect object. Dia bukanlah sebagai adverbial. Jadi kita ngeceknya dia sebagai adverbial atau indirect object itu di sana. Dia bisa di switch tanpa merubah meaning, maka dia masuk ke dalam indirect object. Cara menggambarkan diagram pohonnya sama. Sentence-nya akan kita bagi dua, karena esensinya yang tadi ya, subject dan predicate. Subjeknya kebetulan tunggal, jadi dari noun phrase langsung turun ke dalam noun, langsung they. Kemudian VP-nya, nah ini dia VP-nya adalah verb yang mana require two obligatory modifiers. Dia wajib memiliki dua modifiers. Karena modifiernya wajib ada dua, yaitu direct object dan indirect object, maka cabangnya ada 3. Oke, itu dia perbedaannya. Kalau misalnya nanti di sini ada kalimatnya ada PP lagi gimana? Berarti PP-nya nempel dulu di indirect object. Nempel dulu di sini, nanti dibagi lagi jadi banyak cabangnya. Jadi nempelnya di bagian yang terakhir. Ya. Tapi so far untuk kalimat ini kebetulan kita tidak punya adverbial tambahan, tapi kalau memang ada adverbial tambahan, nempel dulu di sini, di bagian yang akhir. Tapi jangan ditambah lagi, cabangnya jadi 3 lagi, no. Atau jadi 4, tidak ya. Jadi nempel dulu di sini, baru nanti kita bagi lagi dia. Oke, kita lihat dulu dari yang paling terakhir aja, indirect object. Indirect objectnya dalam bentuk PP. PP seperti tadi yang kita katakan bahwa had-nya adalah preposition, sisanya modifiernya sebagai NP, maka prepositionnya turun dulu yaitu to, NP-nya yang menjadi had-nya adalah noun, maka kita buang dulu determinernya, determiner the, dan N-nya menjadi had-nya itu children. Kemudian direct object-nya berbentuk NP, yaitu the cake.
Head-nya adalah and, modifier-nya adalah determiner. Ini kita keluarkan dulu determiner, kemudian kita turunkan head-nya. Kemudian verb di transitive-nya, seperti tadi yang kita bahas juga di part pertama. Setiap verb itu di dalamnya ada unsur verb group. Ada auxiliary di dalamnya itu. Auxiliary yang pertama adalah kita lihat, they gave the cake to the children. Ini adalah kalimat aktif karena verbnya aktif, tidak ada be verb 3 di sini. Berarti ada auxiliary aktif yang itu merupakan auxiliary voice ya, tapi dia tidak digambarkan dalam diagram pohon. Again, I said that. Nah, yang kedua, ada auxiliary yang bisa digambarkan di diagram pohon, yaitu gave. Gave ini coba dilihat verbnya. Tipe apa nih? Verb 1, verb 2, atau verb 3? Ini adalah verb 2, yaitu past. Sehingga auxiliary-nya adalah berbentuk tense, yang mana tense-nya berbentuk past. Kalau di sini gives, misalnya she gives, maka yang menjadi tense di sini adalah present. Gitu ya. Jadi karena ini gave, berarti past. Setelah selesai semua kata memiliki unsur masing-masing, baru kita tentukan lagi functionnya. Yang menjadi subjeknya adalah they, yang menjadi predicator-nya adalah gave, yang menjadi direct object-nya adalah the cake. To the children itu adalah indirect object. Oke, ini adalah pola diagram pohon untuk kalimat yang memiliki the transitive verb. I do really hope that you can understand the second sentence.